Dengan alasan untuk membayar hutang, seorang residivis nekat mencuri handphone milik tetangganya. Belum sempat menikmati semua hasil curiannya, aparat kepolisian berhasil membekuk tersangka. Marto Utomo alias Toji, warga Dusun Toyomerto, Kecamatan Batu, melakukan aksi pencurian 2 buah HP milik tetangganya. Pelaku adalah seorang residivis dan sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Tersangka yang sudah dijadikan target operasi Polsek Batu, dan atas informasi dari warga, Toji ditangkap di daerah Oro-Oro Ombo, Batu. Setelah dilakukan interogasi, tersangka mengaku telah mengambil 2 HP milik tetangganya. Tersangka yang memiliki 2 istri ini mengaku HP hasil curian akan dijual dan akan dipakai untuk membayar hutang. Pada saat tersangka dikeler oleh aparat kepolisian, tersangka menunjukkan konter tempat penjualan HP hasil curian dan pemilik konter masih hafal dengan ciri-ciri tersangka. Tidak punya duit, ya, dan dia kan juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap gitu aja. Ya, di Pujon juga. Setelah kita tanya ke konter untuk penjualnya, memang benar masih ingat dengan orangnya itu karena orangnya kan mempunyai ciri. Ya, dia matanya itu, ya itu mohon maaf ya ini Toji itu ya sebelah, jadi masih ingat ya dia benar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Ali Mahrus, CR News. Dengan janji akan dinikahi, seorang perempuan yang masih di bawah umur mau melakukan hubungan suami istri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, lelaki tersebut saat ini harus mendekam di balik jeruji. Petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Malang Kota menangkap tersangka TA, 23 tahun, warga Perum Kria Santa Malang, dengan kasus persetubuhan anak di bawah umur. Tersangka TA dan korban yang sebut Intan ini sebelumnya sudah saling kenal melalui media sosial pada 19 Oktober 2014. Tersangka dan korban melakukan pertemuan, selanjutnya tersangka mengajak korban ke tempat kontrak tersangka. Di tempat itu terjadi perbuatan hubungan suami istri. Berselang 1 hari, tersangka dan korban melakukan pertemuan yang kedua di depan Pasar Blimbing. Korban yang masih sekolah itu diajak ke rumah tersangka dan melakukan perbuatan hubungan suami istri yang kedua kalinya. Sementara korban yang masih berumur 16 tahun mengatakan kepada tersangka pergi dari rumah karena bertengkar dengan orang tuanya. Tersangka menyuruh korban menginap di tempat tersebut. Pada 22 Oktober 2014, selepas pulang kerja sebagai satpam, tersangka mengajak korban untuk melakukan perbuatan terlarang itu untuk ketiga kalinya. Jadi untuk kronologisnya, kejadiannya tanggal 15 Oktober itu tersangka inisial TA itu berkenalan dengan korban yang punya nama samaran Intan itu melalui sosial media WeChat. Selanjutnya tanggal 19 mereka bertemu di pintu gerbang perumahan Permata Jingga. Di situ sempat ngobrol, akhirnya korban sama tersangka diajak ke tempat kosnya di perumahan Gria Santa. Di situ sempat ngobrol, akhirnya terjadilah perbuatan persetubuhan di situ. Untuk tersangka dikenakan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 dengan ancaman hukuman 3 tahun sampai 15 tahun penjara. Sementara itu, orang tua korban tidak terima dan melaporkan perlakuan tersangka kepada anaknya. Atas perbuatannya, tersangka saat ini mendekam di balik jeruji besi dan diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Max Munir, CR News. Pekan Seni Pelajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu sepi dari peserta. Kurangnya sosialisasi dianggap menjadi salah satu penyebab sepinya acara ini. Pekan Seni Pelajar untuk SD, MI Sekota Batu sepi dari peserta. Acara yang diselenggarakan selama 2 hari di Gedung Kesenian ini
hanya ada beberapa sekolah saja yang mengirimkan wakilnya. Ada 8 macam lomba yang siap dipertandingkan. Teater, tari, musik tradisional, samroh, paduan suara, baca puisi, patung dan lukis untuk memperebutkan uang pembinaan dari Dinas Pendidikan Kota Batu. Peserta terbanyak dari lomba baca puisi sebanyak 5 peserta. Sedangkan untuk lomba musik tradisional menjadi salah satu perlombaan yang memiliki peserta tersedikit dengan hanya 2 peserta saja. Tujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu mengadakan perlombaan ini karena ingin mempersiapkan diri untuk dilombakan di tingkat provinsi. Ini adalah Pekan Seni Pelajar khusus untuk sekolah dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk dilombakan di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi dilaksanakan 2 tahun sekali. Jadi tahun ini kita seleksi, dan tahun depan kita bawa hasil pemenangnya ke tingkat provinsi. Kebetulan untuk tahun 2015 PSP ini akan diselenggarakan di Banyuwangi. Pekan Seni Pelajar yang rutin diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan di luar sekolah. Ali Makhrus, CR News. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam CR News hari ini. Selalu saksikan CR News setiap hari Sabtu pukul 12:30 siang dan Minggu pukul 8 pagi hanya di CR TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Latifah Maturahman, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.